Banyak di antara para dosen itu bertanya bahwa kapan sih sebenarnya tukin itu akan dicairkan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada informasi yang ada melalui sosial media, baik itu elektronik maupun yang cetak, itu memang sudah disebutkan bahwa pencairan tukin dosen itu diperkirakan akan berlangsung pada pertengahan tahun 2025 ini. Tetapi banyak kemudian muncul pertanyaan bahwa terutama dari dosen-dosen non-PNS bahwa kenapa sih dosen non-PNS itu tidak juga diperhitungkan atau tidak juga dikaitkan terkait dengan pembayaran tukin dosen layaknya seperti teman-teman dosen ASN. Nah, untuk mau tahu informasinya seperti apa, kita bahas ini lebih dalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah kembali di channel saya, yang terus memantau channel saya, terima kasih banget. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan tukin, saya mau menginformasikan bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendapatkan prompting untuk menulis jurnal internasional yang terindeks Scopus mungkin, atau yang WS, ataupun bahkan yang jurnal nasional, atau mau mendapatkan prompting untuk penulisan buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, apa yang seperti yang sudah saya sampaikan di dalam awal-awal video tadi, bahwasanya banyak di antara para dosen, terutama yang dosen-dosen non-PNS itu mempertanyakan juga sebenarnya kelayakan mereka terkait dengan pembayaran tukin layaknya yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman dosen ASN, ya. Banyak anggapan bahwa semestinya kalau adil, pemerintah itu juga harus juga memperhatikan yang namanya dosen-dosen non-ASN. Nah, sayangnya di Indonesia itu seringkali saya sampaikan bahwa tatkala misalnya masih ada dualisme dan selalu membanding-bandingkan antara PNS dan non-PNS, maka pendidikan di Indonesia itu sebenarnya tidak akan pernah maju gitu. Apakah dengan adanya dosen PNS itu akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan misalnya ketersediaan lapangan pekerjaan? Ya tidak juga sebenarnya. Bahkan sampai juga dibukakan P3K, justru juga bahkan ada yang menimbulkan banyak masalah juga. Nah, tetapi terlepas dari semua itu, ada hal yang menarik yang ditanggapi oleh beberapa teman dosen non-PNS, bahwasanya seperti kita ketahui bahwa anggaran untuk tukin dosen itu diambilkan dari APBN, ya. Nah, oleh karena itu, ketika anggaran itu diambilkan dari APBN, maka teman-teman dosen yang non-PNS itu juga semestinya harus mendapatkan tukin dosen itu tersebut. Nah, tapi terlepas dari itu, kalau kita melihat sebenarnya regulasi yang ada memang tidak diperuntukkan untuk dosen non-ASN, terkecuali memang ada pelebaran dari dosen peraturan terkait tunjangan kinerja ini yang sementara ini hanya punya fokus kepada dosen ASN. Tetapi justru ketika misalnya nanti ini benar-benar terjadi, itu juga akan diperkirakan bahwa nanti teman-teman dosen non-ASN itu juga akan protes, begitu ya. Karena satu, mereka juga adalah putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki tugas yang sama dengan teman-teman dosen ASN atau dosen PNS, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di sisi yang lain, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa teman-teman dosen non-ASN itu tahu betul bahwa anggaran yang didapatkan nanti, sumber anggaran untuk pembayaran tukin dosen itu bersumber dari APBN, ya, atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kalau bersumber dari situ, maka kalau pemerintah mau bersifat adil, ya, dan ikut mensejahterakan putra-putri bangsa, dalam hal ini baik dosen maupun guru, maka dan fokus kepada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, maka semestinya
untuk mensejahterakan dosen itu tidak memandang status ini adalah dosen PNS, ini adalah dosen non PNS, seperti itu gitu ya. Nah, sayangnya di Indonesia itu dengan regulasi yang ada justru muncul dualisme antara dosen non PNS dan juga dosen PNS. Nah, kemudian berikutnya itu adalah dosen non PNS itu beranggapan bahwa segala fasilitas dosen PNS itu sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi lebih banyak mendapatkan fasilitas dan lebih banyak mendapatkan dana dari pemerintah. Contohnya misalnya tanah dibelikan oleh pemerintah. Kampus atau bangunan dan fasilitas yang lain itu disediakan oleh pemerintah. Kemudian gaji itu juga disediakan oleh pemerintah. Nah, tetapi kalau misalnya anggaran tukin itu diambilkan misalnya dari pajak-pajaknya PTN-PTN, nah tentu juga tidak akan mampu membayar tukin dosen gitu ya. Berapa sih jumlah jumlah perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu? Kan jauh lebih banyak sebenarnya jumlah perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia itu sudah tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah, baik itu dalam bangunan dan lain-lain ya, ataupun bahkan mungkin jarang mendapatkan fasilitas. Bahkan mereka juga harus berjuang untuk bisa survive karena sebagian sumber pemasukan itu sudah diambil oleh PTN-PTN dengan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan atau membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya bahwa di Indonesia itu sepertinya untuk fokus kepada pendidikan itu masih belum begitu menjadi tolak ukur gitu ya, tolak ukur utama di dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, sedangkan pemerintah itu selalu mencengangkan bahwa kita itu sedang menghadapi bonus demografi ya, dan diharapkan di tahun 2045 itu Indonesia akan menjadi Indonesia emas gitu ya. Nah, sayangnya ini tidak sinergis dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau kita lihat pada visi misi dari pemerintah saat ini, itu ada yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan dosen gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang peningkatan kesejahteraan dosen, berarti di situ tidak mengutip ya atau tidak membandingkan status dosen, baik itu yang PNS maupun yang non PNS. Nah, jadi banyak sebenarnya dosen-dosen itu, terutama yang dosen-dosen non PNS itu speak up terkait dengan pembayaran tukin ini. Jadi jangan dikira bahwa selama ini dosen-dosen non PNS itu bukan tidak berani speak up. Ya mungkin nanti akan muncul waktunya kapan mereka akan keluar gitu ya. Mungkin prediksi saya ya ketika mungkin setelah pembayaran tukin dosen ASN itu akan dibayarkan gitu ya. Karena mereka beranggapan bahwa kalau sumber anggaran pendapatan tunjangan kinerja dosen itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, maka di situ juga ada kelayakan bagi dosen-dosen non PNS itu juga harus mendapatkan tukin gitu ya. Jadi pemerintah harus berpikir terkait dengan pembayaran tukin ini. Ya, bukan hanya pembayaran tukin, tetapi juga sebenarnya harus berpikir terkait dengan kesejahteraan dosen yang selama ini mungkin sudah terabaikan. Coba kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain ya nggak usah ke Asia yang lain, Asia Tenggara saja kita itu sudah kalah jauh, bahkan sampai mungkin di urutan terakhir, terkecuali mungkin di atasnya kita adalah Timor Leste gitu ya, di atasnya Timor Leste gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah bahwa sebenarnya fokusnya pemerintah di dalam pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, saya juga sangat menyayangkan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang selalu dibuat itu tidak menguntungkan untuk PTS-PTS ya. Banyak sekali yang bahkan merugikan untuk PTS-PTS ya, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kemudian PTS disuruh merger gitu ya. Jadi untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu sepertinya sulit di Indonesia itu, karena ya itu tadi egoismenya pembuat kebijakan dan tidak memikirkan dan bahkan mungkin tidak tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian khusus ya terhadap mereka yang sebagai pembuat kebijakan untuk memikirkan lagi bahwa di Indonesia itu bukan hanya semata-mata dosen PNS, tetapi juga ada dosen non PNS, di mana sadar atau tidak sadar sebenarnya itu juga sudah membantu mereka ya, dosen-dosen PNS itu
ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Kenapa demikian? Ya, contoh kecilnya misalnya seperti ini. Tatkala misalnya mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa baru itu ya, biasanya kan mereka akan tetap mencari universitas negeri sebagai tujuan utama mereka untuk melanjutkan studi gitu ya. Nah, ketika mereka mengalami ketidakpuasan ya, atau bahkan ketika tes itu tidak dinyatakan lulus, maka mau nggak mau ketika mereka mau memiliki pendidikan yang layak, maka larinya adalah ke PTS gitu. Itu sudah terbantukan di situ gitu. Nah, jadi kalau kita sebenarnya melihat sejarahnya lahirnya PTS itu mulai dari zaman penjajahan Belanda, itu kan semestinya itu harus sudah terpikirkan bahwa di negara ini ya maupun di negara-negara yang lain itu tidak bisa berdiri hanya cuma satu PTN gitu ya, atau hanya cuma universitas negeri saja, tetapi ada juga universitas swasta. Yang menjadi permasalahan terbesar di Indonesia itu adalah pertama itu mindset masyarakat itu selalu beranggapan bahwa PTN itu adalah sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip itu wow gitu ya. Nah, padahal kalau kita mengulik jauh lebih dalam bahwa apakah mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di PTN itu ataupun di PTS itu ya tidak menjamin sebenarnya kesuksesan di masa depan gitu ya. Ya semuanya tergantung dari mindsetnya para mahasiswa. Nah sayangnya masyarakat Indonesia itu untuk merubah hal tersebut itu agak sulit gitu. Jadi apakah kemudian ini akan menjadi habit ya di dalam masyarakat kita? Ya itu memang sudah menjadi habit gitu terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian banyak juga yang selalu beranggapan, terutama masyarakat itu, bahwa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu tidak sebenarnya terlalu signifikan disediakan oleh pemerintah yang bisa mendukung proses belajar mereka ini gitu. Nah, baik itu di PTN maupun di PTS gitu. Jadi, ya pemerintah harus benar-benar memikirkan hal tersebut ya. Tidak ada lagi dualisme antara ini adalah dosen khusus untuk dosen PNS, ini adalah khusus untuk dosen non PNS. Ya, saya seringkali dalam akhir-akhir ini saya seringkali mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada karena memang mungkin sudah tingkat kesabarannya universitas swasta itu sudah mulai ini ya. Seperti kayak contohnya beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu itu ada pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi itu, di mana mengundang universitas-universitas negeri dan universitas swasta, tetapi sayangnya perwakilan dari universitas swasta itu hanya cuma 4 universitas gitu. Itu juga sangat disayangkan dari ribuan universitas swasta yang diundang itu hanya cuma 4 universitas gitu. Jadi dari sini saja sudah tidak mencerminkan bahwa ini adalah kita itu mau bersikap adil gitu loh ke semua universitas, ke semua dosen gitu. Itu juga ini seakan-akan bahwa PTS itu tidak layak atau tidak memiliki kualifikasi yang bagus untuk kemudian bisa menjadi salah satu perwakilan yang ikut serta mencerdaskan anak-anak bangsa gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman dosen yang banyak penasaran terkait dengan tunjangan kinerja dosen ini ya. Jadi ya semuanya tetap berjuang. Itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya anggaran Tukin itu berasal dari APBN, maka semestinya dosen non-PNS juga harus mendapatkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.